wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Ketua dan Pengurus BKMT Kabupaten Belitung, Pak Kades, Pak Kadus, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, DKM Masjid Nurul Iman, ibu-ibu pengurus majelis-majelis taklim, kaum muslimin yang saya cintai. Allah ciptakan manusia, Allah turunkan agama, agama pasti sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Manusia diciptakan oleh Allah, Allah turunkan agama, pasti agama sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu fitrah tuh. Kita manusia ini punya kebutuhan, dalam agama disebut fitrah. Apa fitrah kita? Makan dan minum, itu fitrah tuh, kebutuhan manusia. Maka agama turun, puasa nggak boleh makan dan minum. Dari kapan? Dari mulai pagi selesai subuh sampai datangnya waktu maghrib. Tuh nggak boleh makan tuh. Hei, hei. Begitu berkumandang azan maghrib dari Masjid Nurul Iman, dibolehkan untuk berbuka, makan dan minum. Sebab apa? Makan dan minum fitrah manusia. Nggak boleh, haram dalam Islam. Puasa nyambung. Puasa nyambung apa bahasa Belitungnya? Puasa nyambung tuh. Hah? Dari pagi sampai pagi lagi, wisol, ngableng, nyambung terus. Puasa bukan cuma nggak boleh, tapi dalam Islam hukumnya haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebutuhan manusia makan dan minum. Jelas? Jelas? Makanya kalau puasa dari subuh sampai maghrib saja. Hei, hei. Habis itu buka, jangan sok-sok kuat, terus nyambung sehari semalam. Bukan gak boleh, malah terkena hukum haram. Kalau sudah terkena hukum haram, maka dosa akan ditanggung sendiri. Jelas? Jelas? Apalagi fitrah manusia. Nah ini penting nih, ini yang saya pengen bicarakan nih. Laki-laki senang sama perempuan, itu fitrah tuh. Pak, 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 saya tanya, bapak-bapak nih senang nggak sama perempuan? Kalau jawab nggak seneng, saya curiga ini. Itu fitrah tuh, kebutuhan kita manusia. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Itu fitrah, kebutuhan kita manusia. Maka Islam memberikan tuntunan melalui Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahlah kalian dari jenis kalian sendiri tapi lain gender. Nah ini penting nih. Oi, oi. Kita manusia disuruh nikah dengan sesama manusia sejenis. Itu fitrah manusia. Kalau ada manusia tapi pernikahannya tidak sesama jenis manusia, maka itu menyalahi fitrah. Hei, hei. Orang laki kawin sama genderuwo. Ada di sini yang kayak begitu? Mana dia orang?
Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahlah kalian, hiduplah berpasang-pasangan. Artinya apa? Dianjurkan membina rumah tangga. Bapak ibu saudara-saudara, kewajiban membina rumah tangga memang kewajiban antara suami dan istri. Tapi Islam, cek 1 2, misonnya lari-larian kayaknya. Teknisinya ada nggak? Cek 1 2. Ini echonya dimatikan saja nih. Ini Pak Kades soundnya udah lunas belum sih Pak Kades? Cek 1 2. Sampai mana saya ngomongnya? Tadi pidato sama BKMT Bu Hajah Ade enak sonnya. Pindah ke sini enak juga sih, kurang pas cuman. Cek 1 2. Nih echonya masih ada nih. Nah, sudah dimatikan, dah sudah nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi, Bu. Memang menjaga kehidupan berumah tangga itu kewajiban suami dan istri. Tapi Islam memberikan tuntunan lebih dahulu kepada suami. Kenapa? Suami pemimpin dalam keluarga, suami kepala dalam rumah tangga. Pantas kalau Islam memberikan tuntunan kepada para suami lebih dahulu. Pak, oh bapak-bapak lempengan ini belaga budak bapak-bapak ini. Walaupun kewajibannya sama suami dengan istri, tapi Islam memberikan bimbingan kepada suami lebih dahulu, kepada kita orang laki ini. Kenapa? Kita pemimpin dalam keluarga, kita kepala rumah tangga. Pantas kalau Islam memberikan tuntunan kepada suami lebih dulu. Istri kan enak, istri itu ikut apa kata suami. Suami ke sorga, istri ikut. Suami ke neraka, istri curang. Bu, begini, dosa dan kesalahan di dalam keluarga yang menanggung lebih utama adalah suami. Kenapa? Suami pemimpin dalam keluarga, suami kepala dalam rumah tangga. Seorang istri, seorang anak melakukan perbuatan dosa, maka suami dan bapaknya itu yang terkena lebih dahulu. Ibu yang berbuat salah, suami yang berdosa. Kenapa? Suami pemimpinnya. Enggak ada suami yang dosa, ibu kebagian salahnya, enggak ada. Hei. Maka pantas kalau Islam memberikan tuntunan kepada suami terlebih dahulu. Apa tuntunan Islam untuk menjaga rumah tangga agar menuju sakinah, mawaddah dan rahmah? Nah nih perlu didengarkan nih Pak. Nah ibu-ibu belaga budak dulu aja. Ini urusan bapak-bapak nih. Islam nuntun kita para suami terlebih dahulu. Apa ajaran Islam? Tertulis di dalam Al-Quran. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, apabila kamu menemukan tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa'asa antakrohu say'a, bersabarlah. Ini bimbingan Quran buat kita para suami nih. Pak,
Kita disuruh menggauli istri dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Contoh kita rumah tangga siapa? Rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad adalah Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah menyampaikan, kata Anas bin Malik, bertahun-tahun saya jadi asisten rumah tangga Nabi, jadi pembantu, berkhidmat kepada Nabi. Bertahun-tahun saya membantu rumah tangga Nabi, saya belum pernah mendengar ucapan kasar keluar dari bibir Nabi memaki-maki istrinya. Bertahun-tahun saya nggak pernah dengar Nabi sebagai seorang suami menghardik istrinya. Nah, ini mirip suami-suami ibu ya Bu ya? Enggak. Ayo lihat lagi sejarah, Pak. Nah, ini khusus buat kaum bapak. Nabi itu kalau manggil istrinya kalimatnya mesra, romantis, lembut, luar biasa mesra. Apa panggilan Nabi kepada istrinya? Sejarah kita baca tuh, Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini kan artinya Nabi ngajarin kepada kita nih para suami, Pak, Nabi itu nyontoin kita para suami nih kalau manggil istri panggilannya yang mesra. Nabi aja nggak malu. Allahu Akbar, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil istrinya kalimatnya mesra, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kira-kira begitulah. Ini ngajarin kita nih para suami, manggil istri panggilannya mesra, Pak. Panggilan kelihatannya memang sepele, tapi ternyata dapat menumbuhkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf ya, maaf, kita nih kan suami enggak begitu. Manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, sini kamu nih. Jujur tapi nyakitin. Nabi enggak. Ada apa yang wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Pak, tenang Pak, ntar ada gilirannya ibu-ibu. Tenang dulu, tenang, berimbang. Istri kita itu bukan barang pajangan yang hanya menghuni rumah kita saja. Dia manusia, punya pikiran dan punya perasaan. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita sadari. Contoh kita tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Nabi memperlakukan istrinya sungguh sangat luar biasa. Dari cara panggilan saja Nabi tutur kata kepada istrinya dengan kata-kata yang lembut. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan perkataan yang baik. Wa in karihtumuhunna, kalau kamu hai para suami satu saat mendapati perbuatan istrimu yang menjengkelkan, Pak, kira-kira pernah nggak Bapak menemukan tingkah istri yang menjengkelkan? Yang jawabnya semangat tuh dia orangnya tuh. Kalau satu saat kita menemukan tingkah laku istri yang menjengkelkan, jangan dahulu langsung marah. Nah ini dia nih penting nih.
Jangan lantas marah, jangan langsung marah. Kenapa? Boleh jadi istri melakukan perbuatan itu karena dia nggak tahu. Nah, ini penting nih. Kewajiban kita suami untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada istri supaya ilmunya makin bertambah. Ini kewajiban kita nih, Pak. Karena itu didik, ajarkan, beri pengetahuan istri kita supaya wawasannya lebih luas. Itu merupakan kewajiban kita. Jangan kita langsung marah. Boleh jadi istri kita nggak tahu. Maka kewajiban kita suami mengajarkan istri kita tentang ilmu agama. Ustadz, saya nggak punya waktu buat ngajarin istri. Tugas saya kan suami, kerja, keluar rumah, cari nafkah. Nah, ini dia nih, bapak yang nggak punya waktu buat ngajarin langsung istrinya. Berikan istri izin agar dia mau menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. Bergaul dengan para ustazah, diharapkan ilmu agamanya bertambah. Dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jelas? Jelas? Ustadz, kalau soal ngizinin ke pengajian mah nggak cuman saya izinin Ustadz. Mau ngaji di Belitung saya ongkosin. Mau ngaji di Bangka Belitung nyebrang malahan saya ongkosin. Nggak cuman saya izinin. Tapi yang saya nggak sanggup Ustadz, seragamnya. Ayo ngaku lu. Ini belum lunas udah ngutang di sebelah sana. Belum selesai cicilannya sudah ngambil lagi di tempat lain. Nah, buat para suami yang gak punya waktu untuk mengajarkan istri, berikan istri izin untuk hadir di pengajian-pengajian, menimba ilmu agama, bergaul dengan ustazah. Diharapkan ilmunya bertambah, dia tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Jelas, Pak? Nah, sekarang gantian. Bu, Bapak belaga budak aja dulu, Pak. Ibu kalau sudah dapat izin dari suami, jaga kepercayaannya, jangan dikhianati. Kalau emang izin mau ngaji, setelah mendapat izin dari suami, cium tangannya. Ini tadi mau datang ngaji, izinkan sama suami. Cium tangan suami. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin. Kalau suami sudah memberikan izin, maka ibu sebagai istri harus ngimbangi, jaga kepercayaan suami, jangan sampai dikhianati. Ini kan kadang-kadang enggak izin sama suami mau ngaji, ngajinya cuma setengah jam, tapi ngomongin orangnya sejam setengah. Bukan di desa sini, bukan di desa Kacang Butor, bukan di desa sebelah. Di desa sebelah izin sama suami mau ngaji, ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Desa sebelah, desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Kacang Butor.
Maka istri harus mengimbangi. Kalau suami sudah memberikan izin, jaga kepercayaannya, jangan khianati. Itu yang tadi saya bilang tuh. Nggak ada dosa suami ditanggung oleh istri, yang ada juga dosa istri suami yang menanggung. Ingatlah, ketika seorang wanita belum bersuami, maka kewajiban ada pada ibu dan bapaknya. Betul apa tidak? Tapi ketika seorang wanita telah bersuami, berpindah kewajibannya, mutlak dia di bawah kewajiban suami. Imbangin tuh. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kamu menemukan kejengkelan, sikap yang tidak senang ditimbulkan oleh istrimu, bersabarlah, karena dalam bersabar Allah akan jadikan kebaikan yang banyak buat para suami. Ini satu nih tuntunannya, istri harus ngimbangi, jaga kepercayaan suami, jangan dikhianati, ya Bu. Ya Bu. Yang kedua, tuntunan agama kepada para suami nih. Bapak Ibu saudara-saudara, berikan perhatian yang cukup kepada istri. Dan kalau ada waktu luang, bantu tugas istri di rumah. Nah ini penting nih Pak nih. Pak, berikan perhatian yang cukup, jangan juga terlalu berlebihan. Sebab kalau berlebihan, nanti yang muncul sifat manjanya. Kalau sudah sifat manjanya, suami nggak bakalan bisa kemana-mana. Nanti berubah, yang nyuci suami, yang nyetrika suami, lama-lama bisa jadi pakai daster bapak-bapak. Berikan perhatian kepada istri secukupnya. Nah, kita tahu rumus kehidupan. Apa saja kalau sudah merasa tidak diperhatikan, pasti akan membuat mencari tingkah dan polanya masing-masing. Pegawai kita kalau kita nggak perhatikan, kerja seenaknya saja. Betul apa tidak? Anak kita kalau sudah tidak mendapat perhatian, dia akan mencari tingkah pola di luar rumah. Begitupun pasangan kita, istri kalau sudah tidak merasa kita perhatikan, ini hati-hati nih Pak. Hati-hati nih, kalau istri sudah merasa tidak kita perhatikan, wah bahaya. Dia akan dandan semaunya, dia akan beresin rumah seenaknya, dia akan masak semaunya. Tuh, kenapa? Istri ngerasa sudah tidak diperhatikan oleh suami. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat. Adalah Salman Al-Farisi, punya adik perempuan yang dinikahkan dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Nih, masih sahabat baginda Nabi. Salman Al-Farisi punya adik perempuan, dinikahkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman Al-Farisi datang untuk jengukin adiknya yang sudah nikah. Begitu datang, dia lihat penampilan adiknya semrawut, kusut, jelek, rebek, berantakan. Nah, berantakan bahasa Belitungnya apa? Rumit, brunget, brunget. Iyalah, itulah. Pokoknya Salman melihat penampilan adik perempuannya yang sudah nikah, nggak enak dilihat mata. Sebagai seorang kakak, Salman nasehatin adik perempuannya yang sudah punya suami. Kata Salman, "Dek, kamu dandanlah biar cantik." Kata adiknya, "Buat siapa saya berdandan, Bang?
Ini ceramah kalau panggungnya di pinggir jalan, iklan melulu yang lewat. Dek, kamu dandanlah biar cantik, enak dilihat mata. Kata adiknya, bang, untuk siapa saya berdandan? Kata Salman, ya buat suamimu, Abizar Al-Ghifari. Apa jawab adik perempuannya? Percuma bang, percuma. Saya dandan cantik-cantik, pakai bedak 2 cm, pakai eyeshadow, pakai lipstick, wajah sudah glowing. Percuma bang, percuma. Loh, percuma kenapa? Suami saya Abizar nggak pulang-pulang. Buat apa saya berdandan? Sia-sia. Karena suami saya tuh jarang pulangnya. Loh, emang suami kamu kemana? Ikut Bang Toyib. Suami saya itu di masjid aja nggak pulang-pulang. Saya kalau dandan buat siapa? Percuma. Makanya saya nggak dandan seperti yang abang saksikan hari ini. Nah, atas peristiwa ini nih, Salman melaporkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna likulli say'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Allah ada haknya disembah, istri ada haknya untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, berikan perhatian yang cukup kepada istri. Nah, kita lihat lagi. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang sangat memperhatikan istrinya. Pernah satu malam Nabi pulang ngajar dari masjid. Ini karena beliau perhatian kepada istri, tahu kondisi istri. Satu malam Nabi pulang dari masjid habis ngajar terlalu larut. Sampai rumah ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gelar sorban, tidur di depan pintu rumahnya sendiri sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hampir sepertiga malam Sayyidah Aisyah buka pintu, kaget lihat suaminya tidur geletak di depan pintu. Dibangunkan oleh istri tercinta, bang, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucek mata. Apa yang Nabi lakukan? Maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pulang tugas, badan capek, perut lapar, mata ngantuk, sampai rumah nggak dibukain pintu istrinya, tidur geletak. Begitu pagi dibangunin, ngucek mata, malah suaminya yang minta maaf lebih dahulu. Persis suami ibu ya. Hah? Suami ibu kayak begitu. Kenapa Nabi tidak melakukan? Kenapa Nabi tidak memaksa untuk masuk ke dalam rumah? Karena Nabi mengerti betapa lelah dan capeknya jadi seorang istri. Nah, ini perlu kita pahami nih para suami nih. Pak, secapek-capeknya kita kerja di kebun, secapek-capeknya kita kerja nambang, secapek-capeknya kita berdagang, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita bisa istirahat di kamar sambil nonton televisi. Tapi istri kita nggak bisa tuh Pak. Pernah nggak kita suami ini membayangkan jam kerja istri kita nyaris 24 jam? Tuh budak lagi nih.
Jam kerja istri kita nyaris 24 jam loh Pak. Secapek-capeknya kita cari nafkah, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita bisa istirahat santai di dalam kamar. Istri kita nggak bisa tuh. Apa yang dilakukan istri kita? Dia ngajarin anak kita nyelesain tugas sekolahnya. Betul apa tidak tuh? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Badannya capek, matanya ngantuk, kondisinya sudah lelah, pengen istirahat masih nggak bisa. Apa sebab? Punya bayi nangis. Tuh, bayi kan belum bisa ngomong. Lapar nangis, sakit nangis. Jam 11 malam bayinya nangis. Jiwa keibuan istri kita tuh, walaupun badannya capek, matanya ngantuk, kondisinya lelah, tapi karena bayinya lapar nangis, disusuin. Betul ya Bu ya? Bayinya disusuin sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Bayinya diam, hatam semua urusan yang kayak begini. Wah. Makanya baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti bahwa tugas istri itu berat, luar biasa, hampir nyaris 24 jam. Apa buktinya? Kita baca itu sejarah Nabi kalau bisa dikerjakan sendiri, dia nggak ngerepotin istrinya. Nabi benerin gamisnya sendiri. Betul apa tidak itu? Nabi benerin sendal jepitnya sendiri. Yang bisa dilakukan oleh suami, lakukan. Jangan lagi memberatkan tugas istri. Berikan perhatian yang cukup. Yang kedua, kalau ada waktu, bantu pekerjaan istri, biar istri merasa dikurangi beban pekerjaannya di rumah. Bu, luar biasa nih saya lihat ibu-ibu, baik bergabungan antara majelis taklim maupun BKMT. Ya Allah, BKMT pengurus, makanya yang punya istri jadi pengurus BKMT disayang Pak. Saya tadi pagi di Masjid Asyura tuh sama Bu Haji Ade, sama teman-teman BKMT yang lainnya. Luar biasa, ibu-ibu walaupun waktunya begitu sibuk ngurusin suami, ngurusin anak, tapi masih memanage untuk bisa hadir di pengajian dalam rangka menimba ilmu. Ini hebat nih. Maka kita orang laki nih, para suami harus mengakui bahwa kelembutan, keluasan seorang istri, di balik itu ada kekuatan yang besar. Kenapa? Dia mampu memanage sehingga dia juga bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dua, yang ketiga, yang terakhir. Asarnya jam berapa di sini? Setengah 4 ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga hanya merefresh saja bahwa sesungguhnya salah satu gudang ibadah ada dalam keluarga kita. Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Baik suami maupun istri, tentu keduanya ingin punya keturunan yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Nah, ini penting nih. Semua yang hadir di sini nih, orang-orang tua pasti pengen anaknya soleh dan soleha. Betul? Ibu bapak, perlu saya jelaskan, anak yang soleh dan soleha prosesnya panjang. Dia nggak bisa seperti ketika kita mengharapkan embun yang jatuh di pagi hari. Anak yang soleh dan soleha itu nggak cukup hanya sekedar membaca mantra sim salabim abracadabra.
Nggak bisa. Tapi anak yang soleh dan soleha dimulai dari suami dan istri, dari ibu dan bapaknya. Kalau bapaknya hadir di masjid untuk memakmurkan masjid, ibunya hadir di majelis-majelis taklim, nanti anak akan melihat, anak akan mencontoh, dan anak akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua untuk menerapkan ajaran agama di tengah-tengah keluarga kita. Ibu bapak yang hari ini hadir di Masjid Nurul Iman, ini insya Allah rombongan orang selamat. Saya yakin semua akidahnya kuat, imannya hebat, dan mudah-mudahan ini semua golongan orang-orang selamat. Saya titip pesan, kalau mau selamat jangan sendirian, ajak anak-anak kita juga, karena itu kewajiban kita tuh. Mau bagaimana Belitung 15 tahun yang akan datang, mau bagaimana Bangka Belitung 15 tahun yang akan datang, mau bagaimana Indonesia 15 tahun yang akan datang, bahkan mau bagaimana Islam di Belitung 15 tahun yang akan datang, anak-anak kita semua jawabannya. Kalau ibu dan bapak, saya hakul yakin mudah-mudahan rombongan orang-orang selamat. Tapi anak-anak kita itu harus ditanamkan agama, dimulai dari lingkup keluarga kita masing-masing. Supaya apa? Imannya kuat, akidahnya mantap. Sekarang ini maaf ya, ada upaya menjauhkan generasi muda Islam, anak-anak kita nih, dari nilai-nilai ajaran agamanya. Maaf nih, maaf. Buat kita yang usia di atas 50 tahun, 40 tahun ke atas, insya Allah rombongan selamat. Tapi anak-anak kita yang umurnya belasan tahun sekarang ini, mereka jadi remaja, mereka jadi pemuda, itulah yang diincar oleh orang-orang luar. Untuk apa? Dijauhkan mereka dari nilai-nilai ajaran agamanya. Bagaimana caranya? Dimasukkan budaya-budaya yang datang dari luar. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang sedikit demi sedikit membuat anak-anak Islam jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Ini terbukti nih, Bu. Apalagi kita nih Belitung, daerah pariwisata, betul apa tidak? Budaya-budaya luar tanpa filter masuk ke tengah-tengah kita. Tadi saya katakan ibu bapak insya Allah rombongan orang selamat. Tapi tolong pantau, monitor, perhatikan perkembangan anak-anak kita, karena itu yang diracuni oleh budaya-budaya luar. Nah, ini juga penting nih. Islam adalah agama yang moderat, terbuka. Budaya-budaya dari luar, Islam terbuka selama itu membawa maslahat buat rakyat. Tapi kita tahu sendiri, budaya-budaya yang datang dari luar, jangankan dengan nilai ajaran agama, dengan tradisi luhur orang Belitung, banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul apa tidak? Minuman keras, mabok-mabokan, budaya hidup bebas tanpa sebuah ikatan. Itu budaya asing yang dimasukkan ke tengah-tengah kita, agar anak-anak kita sedikit demi sedikit jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Budaya minuman keras itu bukan budayanya orang Belitung tuh. Itu budayanya orang luar. Awas, hati-hati nih. Minuman keras, narkoba itu bisa masuk menyentuh anak-anak kita yang tingkatannya sekolah dasar. Hati-hati nih, Bu. Ini lagi marak. Kewajiban kita, tugas kita nih para orang tua, memonitor setiap anak-anak kita setiap saat.
Minuman keras dan narkoba itu bukan budayanya orang Belitung, itu budaya luar. Kalau orang luar mabok, pantes. Kalau orang luar mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, pantes. Namanya juga keren-keren. Coba lihat orang luar tuh, Michelle mabok, pantes. David mabok, pantes. Makanannya enak-enak, hamburger, hotdog, spaghetti, McDonald. Begitu mabok, muntah, yang keluar keju. Ini orang kacang butor mabok, namanya Udin. Ada Udin di sini, ada mana dia? Namanya Udin, makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu mabok, muntah, saya yakin yang keluar toge. Itu bukan budaya kita orang Belitung, tapi sengaja dimasukkan untuk apa? Menghancurkan generasi Islam. Cara sistematis. Orang ngancurin Islam nggak mungkin ngerubuhin masjid, nggak bakalan berani. Orang ngancurin Islam nggak mungkin nutup pesantren, nggak berani. Orang ngancurin Islam nggak bakalan nutup ngelarang pengajian, kecuali kemarin di Pemalang bentrok. Hei, bentrok, hei. Orang menghancurkan Islam nggak mungkin dengan cara-cara ekstrim, merubuhkan pesantren, ngancurin masjid, melarang-larang pengajian, nggak mungkin. Tapi cara yang efektif menghancurkan Islam, racuni anak-anak generasi Islamnya tuh dengan minuman keras dan narkoba. Hati-hati nih anak kita, remaja, pemuda yang laki-laki. Yang perempuan juga nggak kalah khawatirnya, dimasukkan tradisi budaya luar. Sekarang ini ada doktrin, apalagi kita di daerah wisata kayak begini nih, Belitung, seolah-olah ada kesan, gadis-gadis muslimah, kalau kalian mau dianggap sebagai gadis modern, bukalah auratmu selebar-lebarnya. Makin kamu buka auratmu, makin kamu dianggap modern. Awas, nih racun nih. Hei, ini racun. Saya titip pesan dah. Saya lihat nih banyak juga gadis-gadis muslimah di kacang butor. Saya titip pesan anak-anak saya, para gadis-gadis muslimah, para gadis yang nenek-nenek diem aja lah, udah expirednya. Anak-anak saya gadis-gadis kacang butor, saya titip pesan, boleh lagi-lagi Islam agama moderat. Islam nggak menutup diri selama membawa kemaslahatan. Boleh nyontoh perempuan luar, boleh, tapi contoh yang baik-baiknya saja. Maaf, anak-anak gadis kita kan enggak nyontoh perempuan luar, pakai kaos yang pusernya kelihatan. Ini puser apa bahasa Belitungnya? Sakete, pusat. Oke. Nyontoh perempuan barat, kita ini daerah wisata, pakai kaos yang pusatnya kelihatan. Perempuan barat pantas. Kenapa? Pertama, kafir, betul apa tidak? Yang kedua, kulitnya rada mulus. Perempuan kacang butor pakai kaos yang pusatnya kelihatan, udah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Saya kembali, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Ini kewajiban bapak dan ibu, kewajiban suami istri, memonitor anak-anak. Kita ingin selamat, itu sudah pasti. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, jangan cuma memikirkan diri kita sendiri. Kenapa? Kewajiban kita adalah menyelamatkan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu. Yang menjadi tanggung jawabmu siapa? Anak-anakmu. Karena itu mulailah kita dari rumah tangga masing-masing menerapkan nilai-nilai ajaran agama, memonitor anak-anak kita supaya keyakinan, akidah, imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan bergeser sedikit pun dari nilai-nilai keyakinannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya sudah bilang tadi itu bareng sama teman-teman BKMT di Masjid Asyuro tadi duha. Sebelum duha, subuh berjamaah di daerah mana itu, Ustaz Chandra? Hah? Marakas. Nanti malam habis Isya masih ada lagi acara. Sabtu dan Ahad ini acaranya 4, dimulai dari subuh. Sabtu dimulai dari subuh, besok Ahad juga dimulai dari subuh. 4 acara, subuh, duha, zohor. Besok pun begitu. Nanti malam Isya. Saudara, bisa dibayangkan, Bu? Bu? Tanya ketua BKMT dan pengurus lain, ini baju belum ganti-ganti. Ya Bu Ketua ya. Loh bener loh. Pantes ya. Kalau dakwah itu menempati ranking kedua jihad fisabilillah setelah perang. Kenapa? Memang jihad dakwah apalagi di Indonesia, ya Allah, memerlukan ekstra fisik yang luar biasa. Ekstra fisik yang luar biasa. Dari subuh sampai asar, boleh jadi sampai malam, dakwah memerlukan ekstra fisik. Kalau di Belitung nih dakwah paling enak. Kita kan di pulau ini saja, betul apa tidak? Jarak paling jauh juga 1,5 jam ke arah timur tuh. Itu paling jauh sudah. Tapi kalau dakwah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya Allah, saya pernah berdakwah di Papua, Papua Barat. Itu kalau di atlas digambar burung apa tuh, cendrawasih, itu di bagian lehernya ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bintuni. Saya dari Jakarta ke Papua pesawat itu 7 jam, transit di Makassar. Iklan. Transit di Makassar, transit di Sorong, baru kemudian mendarat di Jayapura. 7 jam perjalanan. Sampai Jayapura, sampai airport, saya harus meneruskan lewat kendaraan darat 8 jam. Sampai ke Bintuni, itu di leher burung merak di gambar atlas tuh. Itu ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bintuni. Saya ke situ tuh. Sekali jalan 18 jam, pulang pergi 30 jam lebih. Dakwah kalau di Belitung enak lah 1,5 jam, tapi kalau sudah di luar pulau, ya Allah, saya masuk ke pelosok-pelosok terpencil. Itulah sebabnya dakwah di Indonesia itu diperlukan ekstra fisik. Dakwah kalau nggak mau capek, yang enak di Jakarta aja. TV One tuh Kiai Gawas tadi diceritakan tuh,
Tuh enak saya tuh ngajar di situ. 20 menit ngajar ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang denger. Nggak perlu capek-capek. Ngajar cuma 20 menit ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang denger. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener itu amplop dari TV. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Udah dengerin aja lah. Nah Bapak Ibu, lagi-lagi saya kembali. Yang ketiga ini yang terpenting, salah satu gudang ibadah ada dalam keluarga kita. Artinya kita terapkan nilai-nilai ajaran agama. Bapak yang rajin ke masjid, ibu yang rajin hadir di majelis-majelis taklim. Lalu keduanya menerapkan ajaran agama di dalam rumah tangga. Anak akan melihat, anak akan mencontoh, dan pasti anak akan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, saya nggak ceritain orang lah, saya ceritakan diri saya. Di akhir tahun 70-an, kira-kira tahun 76, 77, saya saat itu sudah dibawa oleh bapak saya ngajar kemana-mana. Dulu itu yang ada cuma dua, musola atau langgar. Sama di sini langgar juga ya. Masjid itu terbatas, bisa dihitung oleh jari. Di Jakarta saja masjid terbatas tuh. Di akhir tahun 70-an, 77, 76, 77, saya tuh sudah dibawa oleh bapak saya. Bapak saya tuh ngajar di musola, di majelis, di langgar. Saya sudah diajak tuh kemana-mana, ngisi majelis-majelis taklim. Saya masih kecil, ikut saja. Apakah bapak saya mengarahkan saya untuk hal ini? Oh enggak. Tapi karena memang dibawa oleh orang tua, pada akhirnya itu akan jadi simultan, itu akan jadi sambungan. Pantas kalau ada makalah Arab menyatakan ma fil ab fil abna, bagaimana bapak ya begitulah anaknya. Kalau orang tuanya rajin beribadah, insya Allah anaknya akan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita mulai dari keluarga kita sendiri tuh. Saya masih kecil tuh, saya ingat betul sudah dibawa oleh bapak saya ngajar kemana-mana. Bapak saya, Allah yarhamke, Haji Zainuddin MZ. Bapak saya, oi, bapak saya, bapak saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Setiap anak pasti idolanya bapak dan ibunya. Betul apa enggak? Apalagi anak-anak kita zaman sekarang ini yang katanya Gen Z, milenial, Gen Z, terus apalagi dah tuh? Saya nggak ngerti dah tuh. Hah? Anak-anak kita nih sekarang ini, ya Allah, mereka itu kritis-kritis. Contoh nih, contoh, saya tanya nih, berkumandang azan asar di Masjid Nurul Iman, bapak nyuruh anak sholat berjamaah di masjid, sementara bapak ketika itu sedang nyuci motor. Kira-kira saya tanya, anak mau sholat di masjid apa tidak? Kenapa? Yang dia lihat bapaknya lagi nyuci motor. Betul apa tidak? Ibu di rumah mendengar suara azan maghrib, sudah masuk waktunya azan maghrib.
Lihat anak lagi nonton televisi, ambil remote, matikan televisi. Nah, berangkat kamu sana, sholat berjamaah di masjid. Tapi si anak melihat ibu sedang kekemben, cuman pakai anduk saja, belum mandi. Saya tanya, kira-kira anak mau sholat di masjid apa tidak? Mau sholat di masjid apa tidak? Yang dia lihat, yang dia contoh, yang dia jadikan panutan adalah kita, ibu bapaknya. Kalau bapaknya rajin membawa anaknya masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, memakmurkan masjid, ibu rajin membawa anaknya hadir di majelis-majelis taklim, model-model kayak begini, insya Allah kita nggak kekurangan 15 tahun yang akan datang anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Dari rumah tangga kita sendiri kita sudah mengusahakan, mengupayakan untuk lahir manusia-manusia yang berkualitas. Tapi kalau bapaknya cuek, nggak pernah ke masjid, anaknya nggak pernah mau hadir di pengajian, masa bodoh. Lalu pengen punya anak yang soleh dan soleha, ngimpi. Ngimpi. Dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Didik anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara dalam pertemuan petang ini untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Dengan apa caranya? Ayo sama-sama kita bikin alam kuburan kita terang seterang-terangnya. Ini kan semuanya nih calon-calon penghuni kubur nih. Betul ya? Saya mau nyampein satu riwayat. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan waktu diceritain nikmatnya sorga biasa saja, waktu diceritakan betapa perihnya siksa neraka biasa saja. Tapi beliau ketika diceritakan bagaimana alam kubur nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh orang, presiden, Amirul Mukminin tuh khalifah, khalifah tuh presiden. Presiden, waktu diceritain nikmat sorga dan pedihnya neraka, presiden biasa aja wajahnya, nggak takut, nggak tegang, nggak ada ekspresi apa-apa. Tapi kenapa waktu diceritain tentang alam kubur, presiden nangis sejadi-jadinya? Apa jawab Utsman bin Affan? Kalau Allah takdirkan saya masuk sorga, di sorga rame banyak orang. Kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, di neraka juga rame banyak manusia. Tapi ketika saya dipendam di dalam kubur, di dalam tanah, disitulah saya sendirian. Itu yang membuat saya sedih, itu yang membuat saya menangis. Di alam kubur saya akan merasa sendirian. Hanya amalan ibadah saja yang bisa menemani saya, ya. Kita bikin alam kuburan kita seterang-terangnya. Bu, Bu, mau bikin alam kubur sendiri agar lebih terang? Jawabannya cuma 30 orang. Mau membuat alam kubur sendiri lebih terang? Kita buktikan, kita bikin alam kuburan kita yang nanti pasti kita bakalan tempatin bercahaya, terang, yang tidak menakutkan kita. Dengan apa? Dengan bersedekah. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? Yang namanya sedekah kan yang penting ikhlasnya. Betul ya? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ya, kita bikin alam kubur kita terang dengan amalan sedekah yang pernah kita lakukan di alam dunia. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Mana panitia? Sudah siap? Sini, dimulai dari saya dulu sini. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salat
Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah ala Toha Rasulillah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah Salatullah sekali lagi Salatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya titip pesan, janganlah lupa setiap kali kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Semua kita ini punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita ini anak dari ibu dan bapak kita. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Yang kita nikmati sekarang ini, yang kita rasakan hari ini, yang kita miliki sekarang ini, semuanya buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Kita bisa beli kebun, kita bisa betulkan rumah, kita bisa beli kendaraan, itu semua karena perjuangan ibu dan bapak kita. Andai kata dunia dan seisinya kita persembahkan untuk membayar jasa orang tua kita, tak secuil pun jasa mereka bisa kita balas. Bu, kalau orang tua kita masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka sekarang ini ada di dalam kubur. Alam kubur pilihannya cuma dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita dapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau takdirnya mereka dapat siksa kubur, yang meringankan siksa mereka adalah doa dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Itulah bentuk birrul walidain, berbaktinya kita seorang anak kepada ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Kirimkan terus doa, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Sehari di dalam kubur, Al-Quran memberikan informasi 1000 tahun di Belitung. Semua kita akan menempati alam kubur.
kita semua akan merasakan di situ. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kemarin karena kita sibuk ngurusin anak, kita lupa nggak mengirimkan doa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mereka itu menunggu dan mengharap selama 1000 tahun. Kalau 3 hari kita lupakan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, nggak kita kirimkan doa, mereka menunggu dan mengharap 3000 tahun. Kalau 1 minggu selama 7 hari kita nggak peduli dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka mengharap dan menunggu selama 7000 tahun. Begitukah rasa sayang kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Kita diamkan saja mereka. Selama 1 minggu mereka menunggu dan menanti kiriman dari kita di alam dunia. Untung ada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kemuliaan hari Jumat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Hari Jumat Allah mengizinkan roh-roh kaum muslimin yang tidak dikirimkan doa dan pahala sedekah oleh anak keturunannya di alam dunia, hari Jumat mereka rebutan mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin yang masih hidup di alam dunia. Kemana anaknya? Kemana cucunya? Perjuangan orang tua kita nggak akan kita pernah bisa kita balas, walaupun dunia dan seisinya kita persembahkan kepada mereka. Pantas pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang masa, tapi kasih kita kepada ibu dan bapak kita hanya sejengkal saja. Kita berbuat baik sama ibu dan bapak ada hitung-hitungannya. Itulah kita seorang anak. Tapi perjuangan ibu dan bapak kita nggak pernah ada hitung-hitungannya kepada kita. Masih teringat saat kita sakit, ibu dan bapak kita khawatirnya bukan main. Masih ingat juga perkataan kita, perkataan ibu dan bapak masih terngiang di telinga kita. Ibu dan bapak kalau kita sakit panas, dibukanya baju mereka, mereka dekapnya kita sambil mereka berkata, ya Allah, jangan anak saya, lebih baik saya saja yang mendapat musibah penyakit ini. Begitulah orang tua kita. Kasih sayang mereka sepanjang masa, tapi kasih sayang kita kepada orang tua sering mengharapkan jasa. Kita mau mengurus orang tua kita, hanya kita mengharapkan imbalan. Kita mau merawat orang tua kita karena di situ ada harta warisan. Tanpa itu boleh jadi kita hanya mikir-mikir saja. Yang menyebabkan kita seperti ini, mendapat nikmat dari Allah, itu jasa dan pengorbanan ibu bapak kita. Belum ada kata terlambat untuk terus berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah wafat meninggalkan alam dunia. Kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Sehari semalam kita sholat 5 waktu. Kirimkan Fatihah buat mereka. Fatihah itu nggak lama, dijamak saja, wa usulihi wa furu'ihi, kena semuanya. Bacakan mereka Fatihah 5 kali dalam 1 hari, senangnya luar biasa. Kita punya rezeki, kita punya uang, sedekah, niatkan pahala sedekahnya tanpa mengurangi pahala kita. Niatkan pahala sedekah itu buat mereka. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita, orang tua kita, Allah jadikan rodha min riyadil jannah. Dengan wasilah sedekah, Allah jadikan nikmat kubur kepada mereka. Amin ya Rabbal. Nah, saya terima kasih kepada pengurus masjid Nurul Iman, tokoh masyarakat Kacang Butor, Pak Kades, perangkat desa, Pak Kadus,
dan teman-teman dari Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan inilah yang membawa saya muter safari dakwah di Kabupaten Belitung, dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Mohon doa dan dukungannya. Kami sedang membawa program yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan hayalan tapi kenyataan. Kenapa? Penduduk Indonesia jumlahnya 285 juta orang. Penduduk Indonesia jumlahnya 285 juta orang. Islam agama mayoritas di Indonesia. Betul apa tidak? Jumlah kita ini 87%. Berarti 225 juta orang di Indonesia itu mereka semua beragama Islam. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Tapi sayang, kita baru menang jumlah, kita baru menang kuantitas banyak, tapi kualitas kita masih jauh panggang daripada api. Apa buktinya? Penghafal Al-Quran terbanyak sekarang ini masih Palestina, padahal populasi masyarakat Palestina itu cuma belasan juta orang saja. Kita nih Indonesia umat Islamnya ratusan juta, tapi belum bisa jadi terbanyak penghafal Al-Quran di negara ini. Nah, lewat program-program seperti ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Amin. Dan mudah-mudahan salah satu di antara penghafal-penghafal tersebut adalah anak cucu keturunan kita semua. Kiai Haji Gaus Abdul Hamid akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kepada kita jamaah untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi, kalau nanti ibu bapak ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahala itu sebagai wasilah kirim buat keluarga, khususnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Munajat kepada Allah agar wasilah ya sedekah yang petang ini kita lakukan, terjadinya, terbukanya pintu rahmat Allah. Dengan wasilah sedekah kita, Allah jadikan kubur keluarga kita rodoh